Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Asep Irfan Irfani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar 2 dan teman-teman sejawat yang saya banggakan. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kapasitor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Asia sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Asep Khairul Anwar, Dian Agus, Nengsih, Resa Resta Pelani, Rifa Agisna Nurpadilah, dan Sipa Mutia Rahmah. Nah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada agenda yang terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada penutup, dan yang kelima ada dokumentasi. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam dunia elektronika tentunya tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor. Nah, komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika itu sendiri. Dalam pemasangannya, terdapat berbagai macam tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Contoh yang sering kita lihat adalah pada keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Selain itu juga, kapasitor banyak terdapat pada elektronik yang lain. Dalam percobaan yang akan dilakukan kali ini adalah kapasitor dengan rangkaian paralel dan bagaimana dieletrik yang melapisi plat pada kapasitor. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana besar kapasitas, tegangan, dan muatan pada rangkaian kapasitor paralel. Yang ketiga ada tujuan. Tujuannya yaitu mempelajari besar kapasitas, tegangan, dan muatan pada rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifa Agisna Nurpadilah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tinjauan pustaka dari laporan praktikum Eksperimen Fisika Dasar 2 mengenai kapasitor. Kapasitor sendiri merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Sebuah kapasitor pada dasarnya terbuat dari dua buah lempengan logam yang saling sejajar satu sama lain, dan di antara kedua logam tersebut terdapat bahan isolator yang sering disebut dieelektrik. Nah, bahan dieelektrik tersebut dapat mempengaruhi nilai dari kapasitas si kapasitor tersebut. Adapun bahan dieelektrik yang paling sering dipakai adalah keramik, kertas, udara, metal film, dan lain-lain. Satuan kapasitor adalah farad, yang menemukan adalah Michel Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Pada dasarnya, kapasitor terbagi menjadi dua bagian, yaitu kapasitor polar dan non-polar. Sifat dasar sebuah kapasitor adalah dapat menyimpan muatan listrik, dan kapasitor juga mempunyai sifat tidak dapat dilalui arus DC atau direct current, dan dapat dilalui arus AC atau alternating current, dan juga dapat berfungsi sebagai impedansi atau resistansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan. Nah, kapasitor berdasarkan nilai kapasitansinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu kapasitor tetapan dan kapasitor variabel, yang merupakan kapasitor yang dapat diubah nilainya. Fungsi kapasitor adalah pada rangkaian-rangkaian elektronika biasanya adalah sebagai kapasitor kopling dan sebagai filter. Perbedaan potensial melalui masing-masing kapasitor di dalam sebuah susunan sejajar adalah sama. Nah, adapun kapasitansi ekivalen dari dua kapasitor paralel adalah rasio antara muatan
total tersimpan dengan beda potensial atau bisa dirumuskan dengan kapasitansi ekivalen sama dengan kapasitansi pertama ditambah kapasitansi kedua. Jadi kapasitansi ekivalen dua kapasitor paralel besarnya sama dengan jumlah kapasitor tunggal, yaitu kapasitansi ekivalen sama dengan kapasitansi ekivalen pertama ditambah kedua ditambah ketiga dan seterusnya. Efek total dari menghubungkan kapasitor secara paralel adalah untuk menaikkan kapasitansi. Kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan secara sederhana terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Tiap konduktor disebut keping. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rifa Agisna Nurfadila yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nengsi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai tinjauan pustaka, di mana kapasitor atau disebut juga kondensator adalah alat atau komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu. Pada prinsipnya, sebuah kapasitor terdiri dari atas dua konduktor atau lempengan logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat isolator. Isolator penyekat ini sering disebut bahan atau zat dielektrik. Yang dimaksud dengan zat dielektrik yang digunakan untuk menyekat kedua penghantar dapat digunakan untuk membedakan jenis kapasitor. Beberapa jenis kapasitor menggunakan bahan dielektrik berupa kertas, mika, plastik cairan, dan lain sebagainya. Dan untuk kegunaan kapasitor dalam berbagai rangkaian listrik adalah yang pertama, mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan. Yang kedua, bila tiba-tiba arus listrik diputuskan dan dinyalakan. Yang ketiga, menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik. Yang keempat, memilih panjang gelombang pada radio penerima dan sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Untuk slide selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kapasitor. Antara lain kapasitor kertas besar kapasitasnya 0,1 F. Kapasitor elektrolit besar kapasitasnya 105 pF. Kapasitor variabel besar kapasitasnya bisa diubah-ubah dengan nilai kapasitas maksimumnya 500 pF. Ketika kapasitor dihubungkan dengan sebuah tegangan, misalnya baterai atau sumber tegangan yang lain, kapasitor akan menyimpan muatan. Besarannya kapasitas muatan yang tersimpan dalam kapasitor disebut sebagai kapasitas kapasitor. Besarannya kapasitas kapasitor disebut kapasitansi. Kapasitas kapasitor adalah banyak muatan yang tersimpan dalam kapasitor ketika dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Besaran kapasitansi yaitu dilambangkan dengan C, di mana C sama dengan Q per V. Mungkin penyampaian dari saya dicukupkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nengsi yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siva Mutia Rahmah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembagian materi selanjutnya, yaitu metodologi eksperimen, di mana dalam metodologi ini ada alat dan bahan. Yang pertama, meter dasar. Yang kedua, kabel penghubung merah. Yang ketiga, kabel penghubung hitam. Yang keempat, papan rangkaian. Yang kelima, jembatan penghubung. 6, kapasitor 470. Yang ketujuh, kapasitor 1000. Yang kedelapan, catu daya. Yang kesembilan, saklar satu kutub. Yang kesepuluh, baterai cadangan. Nah, untuk keterangannya,
Yang pertama, persiapkan peralatan atau komponen sesuai dengan daftar alat atau bahan. Yang kedua, buat rangkaian seperti gambar di atas. Yang ketiga, saklar dalam posisi terbuka atau posisi 0. Yang keempat, meter dasar atau basic meter berfungsi sebagai voltmeter dengan batas ukur 10 volt DC. Yang kelima, sumber tegangan 3 volt DC atau catu daya dengan saklar pemilih tegangan keluaran pada posisi 3 volt DC. Catu daya masih dalam keadaan mati atau off. Yang keenam, bila menggunakan catu daya, hubungkan catu daya ke rangkaian dan gunakan kabel penghubung. Yang ketujuh, periksa kembali rangkaiannya. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, tutup saklar S atau posisi 1 dan setelah beberapa saat buka kembali saklar S atau posisi 0. Yang kedua, bila menggunakan catu daya, hidupkan terlebih dahulu catu dayanya. Yang ketiga, baca tegangan kapasitor C1, misalnya V1, dan catat hasilnya ke dalam tabel pada hasil pengamatan. Yang keempat, pindahkan meter dasar ke titik 3 dan 4. Setelah itu, ulangi langkah A dan baca tegangan kapasitor C2, misalnya V2, dan catat hasilnya ke dalam tabel pada hasil pengamatan. Yang kelima, pindahkan meter dasar ke titik A dan B. Ulangi langkah A, kemudian baca tegangan rangkaian kapasitor, misalnya volt, Vtot, dan catat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Yang keenam, ulangi langkah yang pertama sampai dengan yang akhir dengan tegangan 6 volt DC, kemudian catat hasilnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Siva Mutia Rahma yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Asep Khairul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan mengenai data hasil pengamatan. Untuk sumber tegangan pada 3 pol, P1-nya yaitu 3 pol dan P2-nya yaitu 2,4 pol. Dan sehingga P totalnya yaitu 2,4 pol, sehingga Q1-nya sama dengan C1 kali P1, di mana hasilnya 1,4 kali 10 pangkat min 3. Dan untuk sumber tegangan yang kedua yaitu 6 pol, di mana P1-nya 3,6 pol dan P2-nya yaitu masih sama yaitu 3,6 pol, sehingga P totalnya yaitu 3,8 pol. Sehingga untuk Q1-nya yaitu 1,692 kali 10 pangkat min 3. Dari sumber tegangan tersebut kita dapat hasil dari dimana untuk Q1 pada P1 yaitu C2 kali P2, dimana hasilnya untuk 3 pol yaitu 2,4 kali 10 min 3 dan untuk 6 pol yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 3, sehingga Q total pada P2 sama dengan Q1 tambah Q2, dimana untuk 3P hasilnya yaitu 3,81 kali 10 pangkat min 3 dan untuk 6 pol yaitu 5,292 kali 10 pangkat min 3. Sehingga untuk C totalnya kita dapat menghasilkan dari dimana Q total dibagi P total, dimana untuk hasil untuk 3 pol dari tegangan 3 pol yaitu 1,5875 kali 10 pangkat min 3, dan untuk tegangan 6 pol hasilnya yaitu dari C totalnya 1,3927 kali 10 pangkat min 3. Dari perhitungan-perhitungan tersebut kita dapat menghitung perhitungan untuk nilai muatan Q. Pada tegangan sumber 3 pol, Q1-nya sama dengan C1 kali P1 sama dengan 470 kali mu F kali 3 pol sama dengan 1410 Celcius. Dan untuk Q2-nya yaitu 2400 Celcius, sehingga Q totalnya Q1 ditambah Q2 sehingga hasilnya yaitu 3810 Celcius. Dan untuk pada tegangan sumbernya yaitu pada 6 pol, untuk Q1-nya yaitu 1692 Celcius dan Q2-nya yaitu 3600 Celcius. Dan Q totalnya
yaitu Q1 tambah Q2 hasilnya yaitu 5000,2092 Celcius. Untuk nilai kapasitasnya yaitu pada sumber tegangan 3 volt C totalnya yaitu 3810 dibagi 2,4 sehingga hasilnya 1,5875 kali 10 pangkat min 3 Fahrenheit. Dan untuk C2 tambah C1 tambah C2 nya yaitu 407 μ Fahrenheit ditambah 1000 μ Fahrenheit sehingga hasilnya yaitu 1,47 kali 10 pangkat min 3 Fahrenheit. Dan untuk pada tegangan 6 volt C totalnya yaitu 5292 dibagi 3,8 sehingga hasilnya 1,3927 kali 10 pangkat min 3 Fahrenheit. Sehingga C1 tambah C2 nya sama dengan 470 μ Fahrenheit ditambah 1000 μ Fahrenheit sama dengan 1,47 kali 10 pangkat min 3 Fahrenheit. Mungkin itu data hasil pengamatan dari kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Asep Khairul Anwar yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dian Agus. Baik, terima kasih kepada pemateri selanjutnya mengenai pembahasan. Pada percobaan rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel ini bertujuan untuk mempelajari besar kapasitas, tegangan, dan muatan pada rangkaian. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah papan rangkaian, catu daya, kabel merah dan hitam, saklar satu kutub, basic meter, jembatan penghubung, kapasitor 470 μF dan kapasitor 1000 μF. Kemudian alat-alat tersebut disusun sesuai petunjuk pada modul dan disesuaikan dengan gambar yang ada pada modul tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasang alat-alat tersebut sesuai dengan langkah pada modul percobaan, sehingga rangkaian tersusun secara paralel. Selanjutnya adalah menghitung nilai kapasitor 470 sebagai C1 dan tegangan yang dihasilkan pada basic meter sebagai pi dengan 3 volt dan dilanjutkan dengan 6 volt pada catu daya. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung pi2 yaitu pada kapasitor 1000 sebagai C2. Besar tegangan yang digunakan sama yaitu 3 dan 6 volt. Sedangkan untuk mengetahui tegangan totalnya yaitu dengan meletakkan masing-masing kabel dari basic meter pada kapasitor 470 dan satu lagi pada kapasitor 1000. Lalu baca skala yang terlihat pada basic meter. Dari percobaan yang sudah dilakukan untuk pengukuran dengan sumber tegangan 3 volt diperoleh nilai tegangan yang terbaca pada voltmeter yaitu 3 volt pada kapasitor 470. Sedangkan pada kapasitor 1000 pada voltmeter yaitu 2,4 volt. Kemudian pengukuran nilai tegangan dengan sumber tegangan 6 volt. Nilai tegangan yang dihasilkan pada kapasitor 470 dan 1000 pun sama yaitu 3,6 volt. Dan untuk nilai tegangan total yang pada rangkaian tersebut itu sama. Maksudnya nilai tegangan sebelumnya sama dengan nilai tegangan totalnya dengan sumber tegangan 3 volt. Nilai tegangan total yang dihasilkan adalah 2,4 volt. Begitu juga dengan nilai tegangan dengan sumber tegangan 6 volt
tegangan total yang dihasilkan adalah 3,8 volt. Hal ini sama pada nilai tegangan yang dihasilkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai muatan yang terdapat dalam rangkaian adalah dengan mengalihkan tegangan dan kapasitor, hingga didapat dua nilai berbeda dari tiap tegangan sumber. Pada tegangan sumber 3 volt, diperoleh nilai muatan 1,41 dikali dalam kurung 10 dalam kurung negatif 3C. Untuk kapasitor 470 μF dan 2,4 dikali dalam kurung 10 dalam kurung negatif 3C. Untuk kapasitor 1000 μF pada tegangan sumber 6 volt diperoleh nilai muatan 1,692 kali dalam kurung 10 kali 3 dikali negatif 3C. Untuk kapasitor 470 μF dan 3,6 kali dalam kurung 10 dalam kurung negatif 3C untuk kapasitor 1000 μF. Kemudian nilai muatan total didapat dari hasil akumulasi dua nilai sebelumnya sebesar 3,81 dikali dalam kurung 10 dalam kurung negatif 3C untuk tegangan sumber 3 volt dan 5,292 dikali dalam kurung 10 dalam kurung negatif 3C untuk tegangan sumber 6 volt. Nah, nilai kapasitas total diperoleh dari muatan total dan tegangan total, di mana muatan total dibagi oleh tegangan total yang kemudian mendapatkan hasil dengan nilai 1,47 dikali 8 kurung 10 8 kurung negatif 3F. Nilai ini adalah sama dengan nilai dari akumulasi dua kapasitor yang digunakan, sehingga didapat dirumuskan C TOT sama dengan C1 tambah C2. Sehingga dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai kapasitas, tegangan, dan juga muatan pada rangkaian kapasitor yang disusun paralel memiliki sifat-sifatnya. Pada kapasitor itu sendiri diketahui bahwa berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, sehingga apabila kabel yang terhubung ke kapasitor dilepas secara tiba-tiba, maka muatan listrik akan tersimpan ke kapasitor. Dan perlu diperhatikan juga dalam menghidupkan dan mematikan saklar. Dalam percobaan yang sudah dilakukan, saklar berfungsi menghubungkan dan mematikan arus yang mengalir dari sumber tegangan. Namun, dari percobaan yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari percobaan tersebut. Faktor tersebut bisa dari alat yang digunakan dan juga faktor pengamatan terhadap basic meter yang tentunya mempengaruhi hasil percobaan tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dian Agus yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Resa Resta Pelani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membacakan simpulan dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai kapasitas C pada rangkaian kapasitor yang disusun paralel merupakan jumlah dari kapasitas kapasitor yang ada. C total sama dengan C1 ditambah C2. Yang kedua, nilai tegangan V pada rangkaian kapasitor yang disusun paralel sama dengan hubungan V total sama dengan P1 sama dengan P2.
Yang ketiga, nilai muatan Q pada rangkaian kapasitor yang disusun paralel merupakan jumlah dari muatan yang ada pada kapasitor. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2. Selanjutnya adalah menghitung nilai kapasitor 470 sebagai C1 dan tegangan yang dihasilkan pada basic meter sebagai V dengan 3 volt dan dilanjutkan dengan 6 volt pada catu daya. Dari percobaan yang sudah dilakukan, untuk pengukuran dengan sumber tegangan 3 volt diperoleh nilai tegangan yang terbaca pada voltmeter yaitu 3 volt pada kapasitor 470, sedangkan pada kapasitor 1000 pada voltmeter yaitu 2,4 volt. Kemudian, pengukuran nilai tegangan dengan sumber tegangan 6 volt, nilai tegangannya yang dihasilkan pada kapasitor 470 dan 1000 pun sama yaitu 3,6 volt. Maksudnya, nilai tegangan sebelumnya sama dengan nilai tegangan totalnya dengan sumber tegangan 3 volt. Nilai tegangan totalnya yang dihasilkan adalah 2,4 volt. Begitu juga dengan nilai tegangan dengan sumber tegangan 6 volt dengan tegangan total yang dihasilkan adalah 3,8 volt. Hal ini sama pada nilai tegangan yang dihasilkan sebelumnya. Sarannya yaitu sebaiknya praktikan memahami konsep percobaan yang akan dilakukan, serta hendaknya praktikan lebih menguasai langkah-langkah percobaan dan materi yang diberi. Berikut merupakan dokumentasi yang kami ambil pada percobaan eksperimen fisika dasar 2 dengan kapasitor. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.